Selamat siang, Pak Fred. Selamat siang Pak Agus. Baik Pak, silakan duduk Pak. Baik. Oke, baik, Pak. Apa kabar? Baik Pak. Ya. Bagaimana Pak? Ya, Keadaan baik, Bapak? Baik-baik saja toh? Baik, Pak. Kita ini baik, sehat. Baik, Pak Fred. Ini pada pertemuan kita saat ini kita akan melakukan praktik coaching ya, Pak Fred. Pada sesi ini nanti saya berperan sebagai pengamat yang akan mengamati jalannya proses coaching antara coach Pak Fred dengan coachingnya. Baik Pak Fred, mungkin sebelum kita mulai praktik coaching ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Pak Fred. Kira-kira pada proses coaching kali ini kan kita akan melaksanakan dengan menggunakan alur tirta. Pak Fred, kira-kira pemahaman seperti apa tentang alur tirta ini? Baik Pak Melki, terima kasih karena sudah bersedia menjadi observer dalam kegiatan coaching kali ini. Untuk melakukan coaching tentunya kami menggunakan, atau saya menggunakan model tirta. Di dalam model tirta itu ada 4 bagian atau 4 tahapan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama itu menyangkut tujuan. Bagaimana seorang coach datang bertemu coach untuk menyampaikan masalah yang ia hadapi. Pasti ada tujuannya dan itu harus digali oleh seorang coach. Lalu yang kedua itu menyangkut identifikasi. Identifikasi di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach untuk membangkitkan motivasi-motivasi diri, membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya untuk mengatasi masalah yang ia hadapi. Jadi di sini dalam proses identifikasi, coach tidak memberikan solusi secara langsung. Berikutnya masuk pada tahap yang sering disebut dengan rencana aksi. Pada rencana aksi di sini coaching dibantu oleh coach lewat pertanyaan pula untuk menentukan kapan atau bagaimana coaching merealisasikan apa yang sudah ia temukan di dalam identifikasi. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Bagaimana coach menggunakan segala kekuatan potensi dirinya, segala kekuatan kolaboratif bersama orang lain dalam merealisasikan perencanaan yang sudah ia buat secara baik. Artinya di dalam tahapan model tirta dalam proses coaching, 4 tahap itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, atau keempat tahap itu tidak dapat dibolak-balik. Kalau di dalam mungkin dalam model-model lain atau bentuk-bentuk lain dapat dibolak-balik, ini dalam model tirta ini agak beda. Tahapan ini namanya juga tahapan ya Pak. Alur yang harus dijaga oleh seorang coach dalam menggali potensi yang ada pada coach. Baik Bapak ya, saya pikir itu pemahaman yang luar biasa ya tentang proses coaching dengan menggunakan alur tirta tadi ya. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Jadi alur tirta ini membantu untuk mengarahkan proses coaching ya, juga ikut menentukan keberhasilan dari proses coaching itu sendiri ya. Jadi baik Pak. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak coaching dengan alur tirta ini bisa memberdayakan coach ya. Betul, untuk dengan sendirinya menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ia hadapi. Baik, tentu saja sebagai seorang coach pasti perlu ada kompetensi yang harus dikuasai atau keterampilan dasar sehingga bisa membantu coach untuk mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Kira-kira sepengetahuan Bapak apa saja ya kompetensi dalam proses coaching sendiri? Oke baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Bahwa untuk melakukan sebuah tindakan coaching, seorang coach dalam membantu coach untuk
menemukan masalah dan potensi yang ada dalam dirinya, coach harus memiliki kompetensi-kompetensi atau keterampilan-keterampilan dasar. Keterampilan dasar ini antara lain dapat menghadir dirinya secara penuh untuk coaching. Maksudnya apa? Bahwa secara fisik, secara mental, secara psikologi, coach menempatkan dirinya sebagai seorang teman, sebagai seorang mitra di dalam proses coaching. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Ini juga berkaitan dengan kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh artinya bahwa coaching dalam proses coaching, coach harus mendengarkan segala hal yang disampaikan oleh coach, termasuk itu keluhan, termasuk itu motivasi, pernyataan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir menyangkut bagaimana mempersiapkan, merumuskan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas atau berbobot yang dapat membantu coach dalam menggali potensi dirinya. Ini yang terakhir ini sangat penting bagi saya. Kenapa? Bahwa kualitas bagaimana seorang coach dapat menggali dirinya secara maksimal apabila coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, yang pas kepada coachnya untuk menggali potensinya. Lalu bagaimana dengan dua hal lain, kompetensi yang lainnya? Kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif itu, dan juga memberikan pertanyaan berbobot, ini saling kolaboratif. Artinya satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Dengan menghadirkan dirinya secara penuh, dia dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Dengan mendengarkan secara aktif, artinya dia sudah hadir secara penuh. Dia juga dapat memberikan pertanyaan berbobot karena dia sudah mendengarkan secara aktif. Jadi ketiga kompetensi ini tidak boleh hilang dari seorang coach dalam melakukan coaching. Jadi luar biasa ya Pak, menarik sekali bahwa sebagai seorang coach itu perlu memiliki keterampilan kompetensi sehingga menjamin keberhasilan daripada coaching itu sendiri. Di antaranya ada mendengarkan dengan aktif, ada kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan tidak kalah penting tadi menempatkan coach sebagai mitra ya Pak, Mitra, sebagai mitra. sehingga coachingnya lebih leluasa dalam menyampaikan masalah. Baik Pak, kira-kira pada praktik coaching kali ini kompetensi apa yang menjadi fokus Pak dalam pengembangan diri sebagai coach? Baik, kalau bertanya soal kompetensi, sebenarnya ketiga-tiga kompetensi yang ada di dalam coach dalam melakukan coaching itu perlu ada. Dari kehadiran penuh, mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Namun pada kali ini, pada kegiatan coaching pada kali ini, saya lebih fokus kepada bagaimana mempersiapkan, merumuskan dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dalam menggali potensi dirinya. Karena menurut saya ini penting sekali. Karena apabila tidak mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan potensi diri coach, maka coach juga pasti kewalahan dalam menentukan ide, gagasan dan juga potensi yang ada di dalam diri coach. Jadi sebenarnya ini semuanya penting Pak, ketiga-tiga kompetensi ini penting. Namun khusus dalam praktek ini saya lebih fokus pada pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak ya, jadi fokus Bapak pada praktik kali ini adalah bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengoptimalkan sekaligus menggali potensi yang ada di dalam. Betul sekali Pak. Baik Pak. Betul sekali. Jadi waktu selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Bapak untuk melaksanakan praktik coaching bersama coach ya Pak. Semoga praktik kali ini bisa berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan harapannya. Ya. Jadi saya akan terus mengamati proses jalannya praktik coaching ini. Terima kasih Pak, motivasinya untuk saya melakukan kegiatan coaching ini, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, mencapai tujuan yang baik. Oke, terima baik. kasih Pak Agus. Ya. Sampai bertemu di akhir kegiatan coaching nanti. Oke baik, selamat. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang Pak Sir. Selamat siang Pak Sir. Minta maaf Pak Sir, dari pagi saya belum ketemu Pak Sir nih.
Tapi sebelumnya duduk dulu Pak Sil. Oh baik, terima kasih. Ya. Mulai dari tadi pagi saya, kenapa Pak Sil ini tidak kelihatan? Iya Pak. Saya dari tadi pagi saya datang, kemudian kebetulan di kelas saya hari ini ada pembelajaran PJK belajar, maka saya dari tadi coba mencari Pak Fit, tapi saya tidak lihat keberadaan Pak Fit. Kebetulan pada saat istirahat baru jam 2 saya coba lihat jangan sampai Pak Fit sudah keluar dari ruangan kelas. Maka begitu saya lihat Pak Fit keluar dari ruangan kelas, saya langsung dari belakang itu. Ya betul. Tadi pagi saya juga datang juga, waktunya sudah mepet, mau terlambat itu Pak Sil. Saya datang langsung ke ruang guru, setelah itu ke kelas sampai ini, sampai jam istirahat baru keluar. Makanya saya juga tidak ketemu Pak Sil. Oke, Pak Sil, tiba-tiba datang ketemu saya, mungkin ada sesuatu yang harus diceritakan. Iya baik Pak. Saya datang ini pasti ada sesuatu. Namun sebelumnya saya minta maaf. Apakah saya boleh mengganggu Pak beberapa menit ke depan ini? Oh, tidak apa-apa Pak Sil. Ini kan jam istirahat toh. Pak Sil juga kita sama-sama istirahat, jadi mungkin kita bisa ngobrol, tapi setelah ini kita harus masuk les lagi. Mungkin waktunya tidak terlalu lama. Oke baik, terima kasih atas waktunya ya Pak Fit. Begini Pak Fit, akhir-akhir ini saya merasa terbebani sendiri bahwa murid-murid saya di kelas yang saya ajar atau saya asuh mereka, mereka ini kurang antusias dan kurang aktif dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, dari jumlah murid di kelas 3A ini 26 siswa, namun hanya 50% saja yang bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu, yang lainnya tidak tepat dan tidak mengerjakan tugas. Baik, jadi Pak datang mau ya berdiskusi, berbagi Ya Pak. sedikit dengan saya tentang bagaimana antusias siswa di kelas Bapak, kelas 3A ya Pak, Ya. yang Pak lihat selama ini antusias belajarnya sangat kurang, sangat minim ya Pak ya. Iya, iya. Bahkan hanya mencapai 50% tadi. 50% saja ya. Jadi dari pertemuan kita ini, ya apa yang Pak harapkan nanti? Oke, baik Pak. Yang saya mengharapkan itu adalah solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar Pak. Luar biasa Pak, ada niat baik dari Pak bagaimana melihat situasi yang ada. Pak ingin membangkitkan kembali antusias belajar anak-anak di dalam proses pembelajarannya Bapak ya di kelas 3A. Kira-kira selama ini yang Bapak lihat dalam proses pembelajaran ini, apa sih yang membuat anak itu tidak aktif, tidak antusias dalam pembelajaran? Oke, baik Pak. Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya yang kurang antusias, yang pertama adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, lalu yang berikut monoton dan terlalu dominan, lebih banyak saya berbicara. Terus murid-murid saya juga karena saya lebih banyak bercerita, kemudian saya berbicara lebih banyak sehingga mereka juga bosan untuk mendengarkannya. Oh ya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara saat pembelajaran berlangsung, Pak. Berarti dari ini Pak Sil menyimpulkan bahwa selama ini pembelajaran saya terlalu monoton gitu ya Pak? Iya. Monoton, tidak memberikan ke siswa ruang yang begitu luas untuk mereka menyampaikan pendapat, berekspresi dan lain sebagainya, sehingga pembelajarannya Bapak itu antusias anaknya tidak sesuai yang Bapak harapkan, gitu ya Bapak ya? Iya benar Pak Fred. Kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan supaya antusias anak ini dapat meningkat Pak?
Baik, kalau menurut saya itu murid-murid saya inginkan agar pembelajaran di kelas saya itu lebih asik lagi, kemudian tidak monoton, dan tentunya juga tidak membosankan bagi mereka. Ya, tentunya semua guru pasti menginginkan hal yang sama ya Pak ya. Bagaimana kita menghadirkan sebuah pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton di dalam pembelajaran, sehingga siswa juga dapat lebih bersemangat, lebih antusias dalam pembelajaran. Kalau boleh saya tahu nih Pak, Iya, Pak. dari kalau saya membuat angka, Iya. tingkat keaktifannya anak, antusias anak, dari angka 0 sampai angka 10, keaktifan anak di kelas Bapak sekarang ini kira-kira pada posisi yang mana? Ya, keaktifan angka saya, angka dari angka 0 sampai 10 tadi, murid-murid saya lihat berada di angka 6 Pak. Angka 6 ya. Ya. Kalau menurut saya nih Pak ya, angka 6 artinya bahwa tidak buruk-buruk amat, ya, Ya, Pak? ya, Tidak ya, buruk-buruk amat. Ya, Artinya mereka berada pada taraf ya menengah lah. Tetapi ini bisa dapat ditingkatkan jauh lebih bagus kalau lewat pembelajaran lebih asik, lebih interaktif dan lain sebagainya. Kira-kira dengan pembelajaran yang lebih asik, yang menyenangkan, peningkatan aktivitas anak ini pada angka berapa? Yang saya inginkan ini pasti angka yang lebih tinggi, yaitu angka 8 Pak. Oh iya, Ya. tentunya Pak, saya senang dengar apa penyampaian Bapak bahwa dari 6 bisa meningkat sampai 8. Iya Pak. Tentunya untuk mencapai angka 8 ini kan tidak serta-merta begitu saja Pak. Iya Pak. Ya. Apa yang Pak Si lakukan untuk membantu anak yang aktivitasnya tadi 6 bisa meningkat sampai ke 8? Ya, baik Pak. Pikiran saya bahwa saya harus mencapai angka 8. Nah, untuk mencapai angka 8 ini berarti perlunya ada perubahan-perubahan dalam pembelajaran saya di kelas nanti Pak. Ya. Dari angka 6 sampai 8 yang Pak Sil harapkan tadi, hal-hal apa saja yang bisa membantu peserta didik dan juga Pak Sil sendiri untuk mencapai ini? Ya, menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Itu yang saya inginkan. Kemudian murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Yang saya lakukan mungkin yaitu ice breaking ataupun games dalam pembelajaran, sehingga mereka lebih aktif dan asik begitu Pak. Luar biasa ya, menggunakan games dan lain sebagainya agar anak itu yang sebenarnya selama ini antusiasnya menurun dapat meningkat dengan drastis ya. Lalu apa yang kira-kira menyenangkan anak di dalam proses pembelajaran? Oh baik Pak. Untuk menyenangkan anak-anak ini tentunya saya terlalu memberikan tugas terlalu banyak, sehingga sebaiknya dalam tugas-tugas itu berisi banyak pertanyaan. Kemudian saya juga harus memberikan sumber belajar beragam dan mengasihkan untuk mereka, sehingga mereka lebih senang dan asik untuk mendengarkan pembelajaran. Oke, berarti Bapak melihat bahwa ada satu masalah di sini. Iya, iya. Masalah bahwa antusias anak itu menurun. Salah satunya adalah sumber belajar. Iya, iya. Sumber belajar yang Bapak gunakan di dalam proses pembelajaran itu. Baik. Selama ini sumber belajar apa saja yang Bapak gunakan? Jelas. Baik, begini Pak Fred. Selama ini sumber belajar yang saya ambil itu hanya buku atau teks yang berada di perpustakaan. Oh, bagus. Jadi anak itu harus dilatih untuk dekat dengan
sumber-sumber belajar, literasinya diasah lewat buku-buku yang ada di perpustakaan. Mungkin ada sumber-sumber lain lagi yang Pak Sil gunakan dalam pembelajaran? Saya berpikir banyak Pak, sumber belajar seperti video YouTube, artikel-artikel di blog, ataukah tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, yaitu TikTok dan Reel di IG. Betul Pak, ini saya setuju. Jadi pendidikan kita arah sekarang ini tidak saja hanya terpaku pada buku-buku yang konvensional, tetapi harus juga beralih kepada bagaimana anak bisa menggali dari sumber-sumber atau bahan-bahan pembelajaran digital lainnya, seperti YouTube, seperti game edukasi, seperti yang Pak Sil katakan tadi, TikTok dan lain sebagainya. Dan itu luar biasa. Saya sangat mendukung dengan apa yang Pak Sil katakan. Lalu bagaimana apa yang Bapak Sil rencanakan untuk kegiatan ini? Oke, baik. Yang pertama adalah saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar seperti video YouTube, TikTok, Reel, IG dan lain-lain. Kemudian saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak lagi sehingga tidak membebankan mereka. Kemudian saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya nanti. Dan satu lagi yang saya mau buat yaitu pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, sehingga murid tidak berkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan nanti. Oke, luar biasa Pak, ini suatu pemikiran yang cerdas, pemikiran yang luar biasa, bahwa memang arah pendidikan sekarang ini harus sesuai dengan bakat, kemampuan, kebutuhan yang ada pada setiap peserta didik kita. Lalu bagaimana dengan komitmen Bapak dalam melaksanakan atau merealisasikan rencana ini Pak? Oke, baik Pak. Setelah kita lakukan percakapan ini, saya punya komitmen tersendiri, yaitu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa melalui video YouTube, TikTok, kemudian WA Group dan lain-lain. Dan saya juga akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak. Baik, luar biasa Pak. Jadi ini komitmen Bapak ya. Bagaimana menumbuhkan antusias anak dalam belajar lewat pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak sekarang kan menjurus kepada era digital ya Pak ya. Kemampuan abad 21, bagaimana anak menggunakan media digital sebagai sumber belajar mereka. Kira-kira kapan Bapak merealisasikannya? Menurut saya dalam minggu ini saya akan melakukan. Oh, luar biasa Pak, luar biasa. Luar biasa, dalam minggu ini kalau Bapak sudah bisa melakukan ini luar biasa sekali. Artinya bahwa tidak butuh waktu lama, tidak perlu membiarkan antusias anak menurun itu terlalu lama. Bapak ambil keputusan langsung minggu ini saya lakukan perubahan. Iya, benar. Itu bagus Pak. Aduh Pak, ini sedikit lagi kita harus masuk lesson Pak. Oke, baik. Saya sangat antusias dengan apa yang Bapak katakan tadi. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, Bapak sendiri bangun sebuah rencana pembelajaran dalam kelas diferensiasi dan menggunakan media digital tadi dapat terlaksana dengan baik. Saya harapkan nanti apabila Bapak sudah melakukannya, jangan lupa kita diskusi lagi ya Pak. Kita melihat kembali apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebutuhan anak atau tidak. Tapi saya senang siang ini Pak sudah membangun diskusi dengan saya. Saya sebagai teman sejawat bisa saling membantu antar sesama. Bapak juga sebagai guru banyak hal yang saya ambil dari Pak Sil. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Frit atas waktu yang sudah diberikan kepada saya.
dan setelah saya melakukan aksi nyata di kelas saya nanti, saya akan kembali bertemu dengan Pak Sil untuk membicarakan lagi hasilnya ya Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Sil, hal yang berharga saya dapat di siang hari ini, bagaimana kita meningkatkan antusias belajar siswa melalui pembelajaran yang mengasihkan. Ya Pak, sedikit lagi saya harus masuk les, Pak Sil juga pasti harus masuk les lagi. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya ya Pak ya. Oke, kita baik, diskusi setelah kegiatan ini dilaksanakan. Terima kasih Pak Sil. Ya. Selamat siang. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Sil dan Pak Fred ya. Jadi saya sangat mengapresiasi ya bahwa proses coaching tadi berjalan dengan lancar, dengan sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasi itu ya Pak. Jadi mungkin tadi saya bertanya sedikit ya, pertama mungkin untuk Pak Sil, bagaimana perasaan atau kesan selama proses coaching ini berlangsung? Baik, terima kasih Pak Agus sebagai pengamat. Saya sebagai coach, saya merasa lega sekali Pak. Karena semua permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah, saya sudah sharing dengan Pak Frit sebagai coach, dan pasti Pak Frit sudah memberikan jalan keluar yang baik. Akhirnya kami menemukan titik solusi yang baik, dan tinggal saya melakukan aksi nyatanya, dan suatu saat saya akan kembali bertemu Pak Frit untuk menyampaikan hasil ini Pak. Itu saja Pak ya. Ya, sudah lega. Jadi kemudian yang berikut untuk Pak Frit sebagai coach tadi ya. Tadi di awal sudah sedikit berbincang tentang fokus Pak Frit dalam praktik coaching kali ini. Yang menjadi fokusnya adalah bagaimana mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Pak Frit sendiri selama proses coaching tadi ketercapaiannya sudah seperti apa? Oh baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Sil yang sudah bersama saya, Pak Agus juga dalam proses coaching ini. Pada awalnya, tadi saya sudah katakan di awal coaching bahwa hal yang menjadi prioritas saya, fokus saya adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berkualitas atau pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kebutuhan coach dalam menggali potensi dirinya. Kalau boleh saya memberi angka Pak, ini dari awal itu saya yakini bahwa saya di angka 6, artinya bahwa saya masih dalam proses belajar. Tapi setelah tadi saya melakukan praktik, saya merasa bahwa diri saya ini di angka 8 menuju 9. Artinya bahwa saya belum sempurna betul di dalam memberikan pertanyaan berbobot. Tapi saya rasakan ada peningkatan di sana. Oh ya baik. Luar biasa sekali Pak ya, ada ketercapaian yang luar biasa. Jadi sekali lagi ya, provisiat untuk Bapak berdua ya. Terima kasih juga Terima Pak. kasih Pak pengamat. Terima kasih saya dan juga kedua teman saya, Pak Sirilus sebagai coach, saya sebagai Wilfriedus Kapol sebagai coach, dan juga teman saya Agus sebagai pengamat. Terima kasih kesempatan yang berharga yang diberikan oleh Badan Guru Penggerak Nasional melalui program calon guru penggerak. Kesempatan coaching ini adalah hal yang berharga untuk kami, melatih diri kami sebagai guru penggerak di tengah sesama. Salam guru penggerak hebat.